Selamat sore nih warga Balmoral. Sekarang eh, waktu buat kita untuk memperkenalkan para calon ketua RT. Jadi kita ini lagi ada momen di mana kita sedang memilih siapa sih the next ketua RT untuk Balmoral. Nah, jadi sosialisasi dulu dong. Tak kenal maka tak sayang ya Om. Betul. Nah, eh, ada beberapa calon. Ini sesi pertama, eh, kita perkenalkan diri dulu aja deh untuk calon yang pertama kita. Silakan Om, diperkenalkan. Selamat sore buat warga Balmoral. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri di sore hari ini, di mana pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika Setiawan, biasa dipanggil Andika. Terus saya rumah di Blok J29 nomor 3. Saya sudah berkeluarga dan saya mempunyai 4 orang anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Saat ini sih saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu provider telekomunikasi. Mungkin perkenalan singkat ini sebagai perkenalan buat kepada warga Balmoral juga, di mana saat ini saya mengajukan sebagai bakal calon RT 007 untuk klaster Balmoral. Seperti itu Om Taufik. Jadi Om Andika ini mencalonkan diri untuk menjadi ketua RT untuk periode 2021 sampai 2024 ya. Betul. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih. Visi dan misi juga motivasinya itu apa nih kira-kira Om? Boleh coba tolong di share gak ke kita nih, biar kita juga ada gambaran nih ntar. Om Dika nih ini loh ntar kedepannya untuk Balmoral nih ada visi dan misi yang bisa kita tahu sama-sama. Silakan Om. Baik, betul banget sih Om Taufik. Pasti sih untuk jadi salah satu calon RT pasti punya visi dan misi ya ke depannya. Balmoral ini mau dibawa kemana sih nantinya, seperti itu. Visi saya sih sebenarnya untuk mewujudkan kerukunan warga Balmoral 007, RT 007 yang nantinya untuk lebih rukun lagi, lebih peduli lagi, dan lebih toleransi lagi nantinya ke depannya. Seperti itu. Di mana dilandasin berlandaskan akhlak mulia, terus nantinya untuk kebersamaan sebagai warga Balmoral juga lebih harmonis lagi nih untuk kedepannya. Nah, dari misi tersebut ada 5 poin sih yang 5 poin yang saya tekanin di sini. Salah satunya yang pertama itu adalah untuk menjaga kerukunan antar warga Balmoral. Yang kedua pastinya untuk melayani warga Balmoral sendiri secara administratif. Yang ketiga untuk memfasilitasi juga dari warga Balmoral ini untuk kegiatan-kegiatan sosial. Yang keempat kita bersama-sama untuk seluruh warga dari Balmoral ini untuk menjaga dari segi keamanan, terus kebersihan, keasrian untuk klaster Balmoral kita. Nah, yang terakhir di sini poin terakhir saya adalah untuk melaksanakan program kegiatan pendidikan dan kerohanian terutama. Itu yang memang mau misi dari saya juga salah satunya. Gitu. Wah, mantap nih visi dan misinya. Jadi nanti saya coba nanti breakdown ya dari visi misi dari Om Dika ini. Jadi ada beberapa nih yang mungkin perlu diperjelas. Mungkin kalau detail nanti ya sambil berjalan ya. Tapi untuk memperjelas saya tadi kayak kerukunan warga itu penting sih emang. Kita hidup sini bertetangga yang dalam arti kata ini adalah keluarga ya di sini ya. Benar. Nah,
In case kalau misalnya nih nanti kalau misalnya Om Dika sudah terpilih, terus ada nggak kiat-kiat kalau misalnya untuk menyelesaikan kayak ada perselisihan, pasti ada sih perselisihan pendapat itu wajar lah ya, pro dan kontra. Tapi ada nggak trik khusus dari Om Dika kira-kira untuk mensiasati itu? Jadi untuk salah satunya tadi poinnya adalah kerukunan dan keakraban sesama warga Balmoral. Betul banget sih, pasti aja ada namanya berbeda-beda pendapat ataupun masukan nantinya ataupun selisih. Nah, untuk menjaga itu semua sih memang harus dibangun komunikasi yang baik satu sama lain. Komunikasi baik dari nanti misalkan saya terpilih, dari segi pengurus itu mengkomunikasikan apapun bentuknya, informasi itu harus tersampaikan dengan baik dan jelas. Jadi tidak ada informasi yang misleading lagi nanti ke depannya, seperti itu. Terus untuk keluarga juga, untuk pendekatannya juga memang harus pendekatan secara humanis dan ya anggap aja seperti kayak kita sedang bersilaturahmi lah dari rumah ke rumah. Jadi sambil ngobrol untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi dengan komunikasi yang baik, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, amin, benar benar benar. Itu emang segala sesuatunya kalau dikomunikasikan dengan baik, semua istilahnya bisa menemukan solusi lah ya. Win-win solution itu sangat diharapkan ya. Nah itu juga jadi mungkin itu jawaban tersebut juga kalian menjawab pertanyaan yang sempat tadi saya pengen tanyakan mengenai kalau misalnya nih nanti ada eh, keluhan dari warga mengenai kinerja pengurus atau segala macam ya itu tadi mungkin sudah dijelaskan ya secara garis besar ya. Dikomunikasikan pendekatan persuasif ya kayak gitu ya. Benar-benar. Lalu ini saya sempat lihat di CV nih. Wih, CV-nya banyak banget ya. Jadi CV di sini menyebutkan Om Dika ini bekerja di salah satu media telekomunikasi ya Om? Betul, Provider. Oh, oke. Ya. Nah, ini saya mau tanya ke Om Dika nih, cara bagi waktunya nanti gimana kan Om Dika masih ada istilahnya pekerjaan di pekerjaan tersebut, lalu membagi waktu pada warga Balmoral sendiri gimana tuh? Kira-kira ada kendala nggak kira-kira atau ada eh, trik-trik khususnya gitu? Ya, pasti sih. Namanya kita juga sebagai pekerja ya, pasti waktu pasti akan kita bagi, baik nggak hanya pekerjaan, begitu juga waktu dengan keluarga itu pasti akan kita bagi juga dengan dimana saya mencalonkan diri ini berarti saya udah siap, harus siap nih. Baik siap membagi waktu saya dengan pekerjaan saya, keluarga saya, dan waktu untuk Balmoral sendiri, seperti itu. Jadi untuk kiat-kiatnya dari saya sih pinter-pinter lah smartnya kita untuk membagi waktu hal-hal yang memang harus kita bagi semuanya. Itu semua pasti bisa kok, tidak ada yang tidak bisa sih. Itu semua bisa satu, dua atau beberapa jam mungkin tidak setiap hari kita ada waktu yang bisa kita luangkan untuk semua itu. Seperti itu. Terutama mungkin pada saat di weekend mungkin akan lebih ada waktu lagi selain untuk keluarga, ada beberapa waktu yang memang saya luangkan untuk melihat lingkungan kita juga dan bersosialisasi dengan para warga juga. Seperti itu sih nantinya. Ya benar. Dan di lain sisi juga saling bersinergi aja dengan para pengurus lainnya ya. Iya benar-benar benar. Jadi kalau misalnya ada kesibukan mungkin bisa di take over sama yang lain ya. Betul. Ya, Karena ya. kan nanti di sini kan nanti saya tidak sendirian ya, ada tim di dalam di situ, di mana di dalam tim saya nanti tidak hanya saya, tim-tim saya juga itu bisa membantu saya untuk menjalankan tugas-tugas untuk Balmoral ini, seperti itu sih. Jadi dengan adanya tim ini yang solid, yang kuat, yang baik, itu pasti bisa sih. Ya. Di sini saya juga lihat di CV nih, Om Dika ini waktu zaman perkuliahan ini sempat di BEM ya. Betul. Wah,
pengalaman organisasinya ini udah nggak bisa ini ya, tidak perlu diragukan lagi ya. Ditambah kalau saya flashback dulu, Om Dika ini sempat menjadi ketua pelaksana untuk 17-an ya. Wah itu waktu itu kalau misalnya saya flashback itu acaranya sukses. Iya benar, warga ikut bergabung, antusiasnya tinggi. Nah kita harapkan juga nanti ke depannya ada acara-acara yang bisa mengakomodir keperluan warga ataupun baik itu keagamaan ya, kegiatan-kegiatan besar keagamaan. Lalu ini kita mulai sedikit berbicara tentang teknis nih. Teknis nanti waktu ketika sudah berjalan kepengurusan nih. Mohon maaf ya, kita berbicara mengenai IPL nih misalnya nih. IPL gimana nanti kalau misalnya ada warga yang dalam arti kata susah atau malah tidak sama sekali untuk membayar IPL, apakah dengan nominal yang sekarang itu masih bisa dipertahankan atau ada pembaruan atau segala macamnya? Ada gambaran nggak kira-kira dari Om Dika nih? Nah, untuk nanti kedepannya IPL juga itu adalah salah satu tugas penting buat pengurus Balmoral nanti, karena di mana ya IPL itu kan untuk kelangsungan kehidupan Balmoral lah intinya. Kalau yang dibilang sama Om Taufik tadi, bagaimana sih menjalankannya? Itu adalah salah satu yang memang jadi program kerja saya untuk menggodok lebih baik lagi IPL yang saat ini sudah baik akan saya buat jadi lebih baik lagi. Salah satunya untuk agar warga bisa tepat waktu membayar IPL-nya juga, seperti itu kita akan coba untuk lakukan juga yang namanya turun gunung, kalau istilah saya turun gunung. Di mana turun gunung ini ya kita akan datang ke rumah salah satu warga tersebut misalkan. Kita tidak pernah tahu apa sih permasalahan yang terjadi. Nah, dari pendekatan itulah kita akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan pendekatan persuasif, humanis, seperti itu kita akan tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu juga masalah yang ternyata ada salah satu warga kita yang mengalami kesulitan, misalkan tidak bisa membayar IPL dan yang lainnya misalkan. Dari pengurus, itulah tugas dari pengurus untuk mengetahui warganya apa yang sedang terjadi. Seperti itu. Dengan adanya seperti itu kita tahu kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk membantu warga kita juga. Kita pasti punya solusi, kita punya jawaban bagaimana apa yang harus kita lakukan nanti untuk misalkan warga kita berdampak kepada ekonominya. Kalau yang nanti untuk tidak bayar IPL misalkan, mungkin ada dia terlupa atau terlewat, kita yang akan jemput bola ke mereka, seperti itu. Ya, itu mengenai IPL. Nah, sekarang kita akan menyinggung sedikit masalah, kan dalam lingkungan ini kita harus merasakan kenyamanan, juga keamanan. Nah, ini untuk keamanan nih sedikit nih. Ada nggak trik khusus nanti untuk para pengurus dalam istilahnya mengkontrol atau memantau mengawasi kinerja para security? Kita ada security 6 ya total ya. Ya ada 6. Nah ada nggak kiat-kiat khusus untuk mengontrol itu? Lalu kalau misalnya ada suatu kejadian yang istilahnya kekriminalitas, ada nggak kira-kira langkah awal dari pengurus itu seperti apa sih gitu? Biar suasana di Balmoral ini tetap terasa aman dan nyaman gitu. Makasih Om. Ya, untuk dari sisi keamanan, nah saat ini sebenarnya untuk sisi keamanan dari klaster Balmoral sendiri sih udah cukup aman. Tapi pasti kita akan mau lebih aman lagi tentunya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasti sih setiap hari mungkin dari sisi pengurus ke depannya nanti untuk bisa memantau kinerja dari mereka. Tidak hanya dari pengurus sih sebenarnya, kita juga minta bantuan nantinya dari warga juga seperti itu. Karena tidak mungkin lah
pengurus setiap hari misalkan. Tetapi masukan-masukan atau masukan dari warga itulah yang sangat kita harapkan nantinya untuk membuat keamanan kita ini akan lebih baik lagi ke depannya. Misalkan contoh kayak anak-anak kita misalkan yang sering main, ada beberapa memang di klaster kita ada sudut yang memang harus kita jaga karena di situ masih belum ada pagar pembatas. Apakah ke depannya memang kita harus membuat pagar pembatas? Apakah harus membuat pos bayangan ditempatkan di sebelah sana? Itu yang nanti akan kita tingkatkan lagi untuk sisi keamanannya. Seperti itu. Wah, banyak juga pertanyaan nih. Gak apa ya? Iya harus. Nah, jadi ini kita tutup aja nih ya. Satu pertanyaan lagi deh. Ada nggak visi dari Om Andika melihat nih 3 tahun ke depan ya selama masa nanti jabatan kalau misalnya terpilih, mau seperti apa sih lingkungan Balmoral ini di bawahnya gitu? Ada mau dibikin terobosan-terobosan seperti apa sih gitu? Seperti itu Om. Untuk terobosan sih pasti ada sih. Untuk 3 tahun ke depan sih langkah pertama yang memang terobosan saya ambil sih pertama untuk dari sisi kenyamanan warga dulu. Sisi kenyamanan warga sudah merasa nyaman, keasriannya sudah asri semuanya. Dari sisi kita punya keuangan juga sudah kuat, barulah kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih digital lagi nanti ke depannya buat warga Balmoral juga semuanya untuk bisa lebih cepat lagi untuk segala sesuatunya. Misalkan kita membuat nantinya ke depannya kayak panic button misalkan, contoh salah satunya. Kita buatkan misalkan panic button, ternyata nih salah satu warga kita ada yang sakit tengah malam, kita nggak tahu, bingung. Misalkan ternyata sebelah tetangga kita lagi pulang kampung misalkan, bingung mau ngapain. Nah, panic button itulah yang perlu dibuat yang akan kita sambungkan nantinya ke security kita, salah satunya yang akan bisa membantu gerak cepat seperti itu. Kurang lebih sih itu sih Om Taufik. Keren, mantap. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat disampaikan ke Om Dika. Jawabannya keren, benar keren Om. Apalagi dengan terobosan-terobosannya. Jadi untuk warga Balmoral, saya perkenalkan Om Andika Priyo dari J29 nomor 3 ya. Betul. Ini sebagai calon 01. Jadi saya yakin warga Balmoral ini smart voter nih ya. Jadi nanti kita lihat lagi calon-calon yang lainnya, bisa dibandingkan, bisa pilih aja yang terbaik menurut warga. Pokoknya saya harapkan semua berpartisipasi. Oke, satu lagi kita tambahkan untuk Om Dika, mungkin ada kalimat-kalimat penutup nih. Coba kita dengerin dulu apa nih kalimat-kalimat penutup dari Om Dika nih. Nah, buat warga Balmoral, nanti pada saat pemilihan RT, jangan lupa untuk memberikan suaranya. Buat Balmoral kita lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih baik lagi. Siapapun yang menang nanti jadi RT, saya sebagai warga akan support dan akan semaksimal mungkin bisa bantu dan bersinergi dengan para pengurus nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.